Puji Tuhan, kembali kita di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu pada hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh diberikan pengertian, hikmat, akal budi, untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi isi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah kami boleh menjadikan firman Tuhan ini kekuatan dan rema bagi kami. Kami peralaskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ada sebuah kepuasan dan sukacita ketika kita bisa meraih, kita bisa menggapai apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita. Kita akan menerima kesenangan ketika kita dapat memperolehnya, walaupun dengan usaha yang berat. Tetapi ketika kita sudah menerima, memperoleh apa yang kita sudah inginkan tersebut, adalah sesuatu yang lebih sukar untuk mempertahankannya, untuk merawatnya, untuk memeliharanya. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena mempertahankan itu lebih sukar dibandingkan saat kita memperolehnya, meraihnya. Karena itu Rasul Paulus dalam bagian terakhir suratnya kepada jemaat di Roma, dia memberikan peringatan dan pesan kepada mereka bahwa waspada terhadap musuh-musuh rohani, waspada terhadap orang-orang yang memiliki tujuan jahat. Tujuan mereka adalah untuk memecah belah agar mereka tidak dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Tema kita pada hari ini adalah waspadalah. Dalam Roma 16 ayat yang ke-17 dan 18 kita baca bahwa tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Terjemahan lain katakan memuaskan keinginan mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mereka adalah guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran yang telah diterima. Sepertinya mereka sedang memberitakan, sedang mengajarkan tentang Yesus, tentang Injil, tentang Roh Kudus, tetapi pada kenyataannya mereka sedang menggiring orang-orang percaya kepada suatu kesesatan dengan Yesus, dengan Injil, dengan Roh Kudus yang palsu yang mereka telah putarbalikkan. Disinilah pentingnya kita punya kedekatan, kita punya pengenalan yang baik dengan Yesus. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang palsu, yang juga secara teori mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, saat berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama yang munafik di Israel, Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia, iblis, adalah pendusta dan bapa segala dusta." Berbohong dan membunuh adalah karakter dan tujuan iblis di dunia ini.
Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengarnya bisa percaya, bahkan akan mengikuti dia, percaya akan kebohongan iblis tersebut. Setelah orang tersebut percaya, setelah orang itu dapat mengikuti iblis, maka dengan mudah iblis akan menggiring orang tersebut kepada suatu kebinasaan kekal. Yudas yang pertama, ayat yang ke-17 sampai 20 berkata seperti ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dua nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Roma. Yang pertama adalah waspadalah, agar kita jangan berpaling dan tetap mengarahkan pandangan kita, kepercayaan kita hanya kepada Kristus. Yang kedua, hindari mereka, pergi dan tinggalkan mereka. Itulah yang harus dilakukan, yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebuah pesan yang yang sangat jelas bagi kita semua. Lukas 4 ayat ke-13 berkata, iblis bukan pergi. Dia hanya mundur untuk melihat, menanti waktu yang tepat untuk terus mengintai kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 juga berkata, sadar dan berjaga-jagalah, iblis terus berkeliling ada di sekitar kita. Iblis hanya perlu celah yang sedikit untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia tidak perlu lubang yang besar-besar. Dia tahu kelemahan-kelemahan manusia. Saat iblis masuk di dalam lubang yang celah yang kecil, kita tidak menyadari bahwa iblis sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, padahal kita sudah masuk di dalam dosa. Untuk itu, Matius ke-26 ayat yang ke-41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus kiranya memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk kita dapat melawan si iblis. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan Roh Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk melawan mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami semua untuk kami dapat lebih mengenal, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak serangan-serangan yang iblis terus lancarkan ke atas kami. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang lebih besar daripada apapun juga. Kuasa Yesus tidak pernah berubah dulu dan sekarang, dan iblis tidak akan dapat berkuasa di dalam kehidupan kami ketika kami tetap berharap berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi rema bagi kami, agar kami tetap waspada, berjaga-jaga dengan keberadaan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.